Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauzati Aska dengan NPM 1741021005 akan menjelaskan tentang struktur risiko dan masa suku bunga. Struktur risiko suku bunga adalah hubungan antara suku bunga obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama memiliki suku bunga berbeda. Sedangkan struktur masa suku bunga adalah waktu jatuh tempo obligasi juga memengaruhi suku bunganya dan hubungan antar suku bunga obligasi dengan berbagai jangka waktu jatuh tempo. Struktur risiko suku bunga itu terdiri dari 3 faktor penyebab. Yang pertama ada risiko gagal bayar. Gagal bayar terjadi ketika penerbit obligasi tidak dapat atau tidak ingin membayar bunga yang dijanjikan atau membayar nilai nominal ketika obligasi jatuh tempo. Di dalam risiko gagal bayar juga terdapat selisih antara suku bunga obligasi dengan risiko gagal bayar dan suku bunga obligasi bebas risiko gagal bayar dengan jatuh tempo yang sama disebut premi risiko. Premi risiko ini menunjukkan beberapa jumlah tambahan bunga yang harus diterima orang agar mau membeli obligasi yang sama dengan risiko. Adapun kesimpulan dari risiko gagal bayar ini adalah obligasi dengan risiko gagal bayar akan selalu memiliki premi risiko positif dan kenaikan risiko gagal bayarnya akan meningkatkan premi risiko. Yang kedua ada likuiditas. Aset yang liquid adalah aset yang dapat secara cepat dan mudah diubah ke dalam uang tunai jika dibutuhkan. Semakin liquid sebuah aset, semakin ia diinginkan, atau dengan asumsi yang lain tetap. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pajak pendapatan. Adapun kesimpulan dari struktur risiko suku bunga ini adalah hubungan antara suku bunga dengan obligasi yang jatuh temponya sama dijelaskan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama risiko gagal bayar, yang kedua ada likuiditas, dan yang ketiga pajak pendapatan terhadap bunga obligasi. Ketika risiko gagal bayar obligasi meningkat, maka premi risiko dari obligasi atau selisih antara suku bunganya dengan suku bunga obligasi pemerintah pusat yang bebas risiko gagal bayar akan meningkat. Semakin liquid obligasi pemerintah pusat juga menjelaskan mengapa suku bunganya lebih rendah dari obligasi yang kurang liquid. Jika obligasi memiliki banyak yang lebih rendah, seperti obligasi pemerintah daerah yang bunganya dibebaskan dari pajak pendapatan, maka suku bunganya akan lebih rendah. Kemudian ada struktur masa suku bunga yang dibagi atas 3 teori, yaitu yang pertama ada teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini suku bunga untuk obligasi jangka panjang akan sama dengan rata-rata suku bunga jangka pendek yang diperkirakan orang akan terjadi seumur obligasi jangka panjang. Kemudian yang kedua ada teori pasar segmentasi, yaitu obligasi dengan jatuh tempo berbeda bukanlah substitusi sama sekali, dan maka ekspektasi hasil dari menyimpan obligasi dengan jatuh tempo tertentu tidak memiliki dampak terhadap permintaan obligasi dengan jatuh tempo lain. Kemudian yang ketiga ada teori premi likuiditas dan teori preferensi habitat. Teori premi likuiditas ini yaitu obligasi dengan jatuh tempo berbeda adalah substitusi, yang artinya ekspektasi hasil dari sebuah obligasi benar memengaruhi ekspektasi hasil obligasi dengan jatuh tempo berbeda. Kemudian teori preferensi habitat yaitu investor memiliki preferensi untuk obligasi dengan jatuh tempo tertentu dibandingkan obligasi lain dengan jatuh tempo lainnya, atau preferensi habitat untuk mereka berinvestasi. Kesimpulan dari struktur masa suku bunga ini adalah teori premi likuiditas dan preferensi habitat adalah teori yang paling luas diterima mengenai struktur masa suku bunga karena menjelaskan fakta empiris utama mengenai struktur masa depan masa dengan begitu baik. Teori ini menggabungkan karakteristik dari teori ekspektasi dan teori pasar tersegmentasi dengan memasukkan ide bahwa suku bunga jangka panjang adalah jumlah dari premi atau masa likuiditas dan rata-rata suku bunga jangka pendek yang diperkirakan akan terjadi sepanjang umur obligasi.
Kemudian fakta-fakta dari teori premi likuiditas dan preferensi habitat itu ada 3. Yang pertama, suku bunga obligasi untuk jatuh tempo berbeda cenderung bergerak bersama sepanjang masa. Yang kedua, ketika suku bunga jangka pendek rendah, kurva imbal hasil kemungkinan besar kemiringannya menaik. Yang ketiga, kurva imbal hasil biasanya kemiringannya naik, namun ketika suku bunga jangka pendek tinggi, kurva imbal hasil kemungkinan akan berbalik. Kedua teori ini juga membantu kita memperkirakan pergerakan suku bunga jangka pendek di masa depan. Kurva imbal hasil yang menanjak tajam berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan akan naik. Kurva yang tidak naik tajam berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan tetap. Dan kurva yang mendatar berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan turun sedikit. Dan kurva imbal hasil terbalik berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan turun tajam. Sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.